Rambutnya pendek, matanya melotot dan menganga mulutnya, jadi kayak gitu. Bawah itu kayak ngeblur gitu. Pas udah getar gitu nengok, tapi nengok itu badannya nggak ikut nengok, kepalanya doang muter 180 derajat. Terus akhirnya saya dongak gitu, ngeliat sampai agak berdiri ini ya bang. Tahu nggak bang ada apa? Ada pocong, tapi ngegantung di pohon. Jadi kayak ya pocong gitu ya, cuma talinya ini panjang gitu ke pohon terus ngegantung gitu, ngayun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahadit ya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia ngekos di suatu daerah di Jawa Tengah. Jadi waktu itu dia kuliah, dia ngekos di situ dan banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor bersama teman-temannya juga nih tentunya ya. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Ojan. Halo Bang. Halo Bang. Akhirnya datang juga ke Lonceng Misteri. Setelah berapa kali ganti schedule. Waduh, ini nih. Tukang reschedule. Bang, kali ini mau nyeritain tentang pengalaman lu di kosan nih Bang. Ya. Ini kejadian tahun berapa Bang? Tahun 2011 sampai 2013-an lah. Ini waktu itu lu ngekos semester berapa nih pas kuliah? Jadi pindah ke kosan itu tuh semester 3 lah. Semester 3 pindah ke kosan. Karena sebelumnya sempat ngekos di tempat lain, terus karena jauh ya dari kampus, akhirnya nyari yang lebih dekat. Nah di kosan itu tuh. Ini deket banget nih lokasinya Deket. sama kampus. Sama kampus dekat 400 meteran doang lah. Oke. Alasan lu kenapa nih nggak mau disebutin kotanya nih? Soalnya kalau diceritain gitu gampang kenotis sih menurut saya ya. Menurut abang Iya, gampang notice? iya, jadi daripada nanti banyak yang ini ya beropini apa segala macem iya. gitu kan. Karena kosannya juga masih aktif tadi. Kosannya masih aktif. Kosannya masih aktif Kosannya dan masih dekat aktif. kampus guys ya. Dekat. Jadi maaf banget nih nggak bisa dikasih tahu kosannya Iya. di mana. Nanti kalau ke notice kasihan ibu kosnya. Iya, betul. Iya, Karena di kasihan. situ ada beberapa kampus ya. Jadi nanti pasti kan gampang lah dicari gitu kan. Kosan-kosan mahasiswa ya. Ini Kosan- kosannya kosan kosan mahasiswa. campur apa mahasiswa Kosan- putra putri? Putra sih, khusus putra. Ya. Oke, kosan khusus putra dan angker banget ini kosannya ya. Gue tadi denger di depan ngobrol-ngobrol bentar, ini baru denger dikit aja kayaknya udah aneh nih kosan ini. Sampai lampu koridor itu harus kuning, Iya. nggak iya, boleh putih. Ya, itu udah aneh banget sih. Ya pokoknya sahabat lonceng nih harus nonton videonya dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip karena gue yakin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget ya. Dan buat kalian yang sekiranya nemu video ini di timeline YouTube manapun nih, lagi iseng-iseng scroll nemu, kalian bisa bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan ya buat sahabat lonceng juga yang sekiranya belum ngeklik nih tombol subscribe-nya, buruan langsung di subscribe biar gue nih makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Dan yaudah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai dari ceritanya. Oke Bang Ojan, itu gimana Bang ceritanya Bang? Ya, jadi ceritanya itu terjadi tahun 2011. 2011. Ya, tahun 2011 saya masih kuliah tuh di salah satu kota di Jawa Tengah lah ya. Itu saya kuliah ngekos di salah satu kosan di situ, nggak jauh sih dari kampus sih, sekitar mungkin 300-400 meteran lah. Kayak deket kampus nih. Deket, jalan kaki. Jalan kaki doang. Jalan kaki doang.
Kosannya pun sebenarnya kalau dilihat dari luar gitu ya, ya kos-kosan normal aja, cuma bangunannya emang bangunan jadul. Bahkan lokasinya itu dari jalan besar itu nggak terlalu jauh. Kayak dari jalan besar kita turun masuk gitu, masuk gangnya itu paling kurang dari 100 meter lah. Gitu. Rumahnya memang rumah jadul. Jadi ada rumah ibu kos gitu ya. Terus sebelah, kalau kita ngadep ke rumah itu, sebelah kanannya itu kos-kosan. Nah, kos-kosan itu cuma 8-9 kamar lah. Cuma satu koridor gitu doang. Gitu. Jadi kayak ada rumah ibu kos, kemudian lahan mungkin selebar 3-4 meteran, terus dibikin koridor kamar hadap-hadapan gitu. Oh, kebayang gue. Yang belakangnya itu nyambung sama rumah ibu kos. Gitu. Jadi 8-9 kamar, saya pindah di situ. Sebenarnya nggak dari awal kuliah sih, itu tengah-tengah sebelumnya sempat ngekos, terus karena kejauhan terus pindah ke situ yang lebih dekat. Kejadiannya itu bahkan di hari pertama nih, baru nurunin barang-barang nih, baru unboxing barang-barang, itu langsung ada kejadian yang menurut saya sama teman saya tuh aneh gitu. Jadi saya tuh ngekos sama teman saya tuh bertiga, tapi beda-beda kamar ya. Beda-beda kamar, cuma satu kampus. Dari kosan yang lama, jadi pindah bareng-bareng tuh bertiga. Itu sampai di kosan itu tuh sore lah, sekitar jam-jam 4, jam 4:30, 5. Kita mindahin selesai barang-barang masuk ke kamar masing-masing. Biasa kan lagi bongkarin barang-barang gitu ya. Mulai nata-nata. Terus sampai di jelang maghrib, jam-jam 5:30, jam 6 gitu lah. Nah, si teman saya ini udah selesai duluan. Jadi teman saya itu dapat kamar paling depan. Jadi kalau kita ngadep ke kosannya itu kan tadi rumah ibu kos, kemudian ada gerbang yang cukup cuma buat motor doang masuk. Nah, langsung sebelah kiri itu ada jendela jendela kaca nako itu yang lipat. Iya, yang kalau yang dipegang susun, satu turun semua gitu. Ya, nah itu kamar teman saya, sebutannya Rian. Nah, kamar Rian tuh di bagian depan. Nah, kamar saya itu nomor 3 dari depan, tapi sisi sebelah kanan, karena kan ada hadapannya. Nah, teman saya yang satunya itu sebut aja namanya Indra, itu kamarnya hadap-hadapan sama saya. Jadi kamar si Rian paling depan sebelah kiri, 1, 2, 3 kamar si Indra, hadapnya kamar saya. Selesai ngeluarin barang-barang, si Rian ini mandi. Karena udah selesai duluan kan, barang dia nggak terlalu banyak. Dia mandi. Yang agak sedikit mulai aneh itu ketika kita nempatin kos itu tuh lampu koridornya itu warna kuning. Padahal tahun 2010 itu 2011 itu udah familiar kita pakai lampu-lampu TL yang warna putih ya. Iya, benar. Tapi itu koridornya warna kuning. Emang sengaja ya? Nah, ini nanti ada ceritanya terus. Lampunya warna kuning, pas kita nempatin kok kuning ya? Terus pas ngecek kamar untung warnanya putih. Gitu kan. Jadi udahlah nggak apa-apa. Dan Koridornya aja ya. Koridornya aja warna kuning. Ubin koridornya pun ubin yang warna kuning. Tau nggak sih ubin-ubin jadul warna kuning? Iya. Ya, ubin-ubin kamar mandi sekolah gitu. Oh, iya. Itu warna kuning tuh. Si Ovi lewat kamar, depan kamar saya masih bongkar-bongkar. Dia mandi. Terus kemudian selesai dia lewat lagi. Saya nggak langsung mandi, saya malah main ke kamarnya si Rian ini. Nah, si Rian ini ngomong sama saya, "Jan, udah ke kamar mandi belum?" "Belum, kenapa?" "Tadi denger nggak ada suara meledak?" "Iya denger, ada suara kayak ledakan dor gitu." "Emang apa?" gitu. "Itu lampu kamar mandi." "Emang kenapa lampu kamar mandinya?" Jadi ternyata si Rian itu pas masuk ke kamar mandi, itu lampu kamar mandinya juga kuning. Dan bentukan kamar mandinya itu jadul juga. Kamar mandinya itu ada 4. Kamar mandinya ada 4. Jadi kalau kita masuk dari gerbang kosan, lurus mentok, kan tadi ada penghubung ya, koridor penghubung ke rumah ibu kos. Iya. Nah itu sebelah kanannya tuh 4 berjajar kamar mandi. Oke. Tapi
yang anehnya lagi nih, 2 kamar mandi yang ada di sisi kos-kosan anak-anak itu nggak boleh dipakai, nggak difungsikan. Si ibu kosnya ngomong, Mas kalau mau mandi di 2 kamar mandi yang ada di area rumah ibu kos. Nah, si Rian ini masuk ke salah satu kamar mandi di situ. Nah, lampu yang ada di kamar mandi itu tuh 1 lampu untuk 2 kamar. Untuk 2 kamar mandi. Jadi di tembok pembatas antar kamar mandinya itu ada lubang gitu, kotak. Iya, buat sharing ya. Iya, buat sharing. Tengah-tengahnya ada lampu. Berarti 2 ini ketutup aja gitu, nggak boleh dipergunakan sama sekali atau emang nggak boleh mandi aja? Kebuka tapi bilangnya nggak difungsikan. Kalau mau mandi di 2 kamar mandi yang ini aja. Gua kira ketutup. Nggak, kebuka. Ya? Okay. Kebuka. Cuma nggak ada airnya. Tapi bersih-bersih aja. Nah, bayangan kamar mandinya itu belum keramik, Bang. Jadi masih peluran semen gitu. Yang udah berlumut. Ya. Tuh kan ya. Dan itu sempit, paling cuma 1,5 meter doang gitu. Pas masuk kok warnanya kuning bohlamnya. Ngidelah dia. Ngeganti bohlamnya jadi warna putih. Karena kebetulan dia dari kontrakan sebelumnya, dari kosan sebelumnya, dia bawa lampu. Okay. Diganti sama dia. Selesai mandi, dia jalan ke kamar, meledak. Dor. Karena dia ngerasa tanggung jawab, balik lagi dia. Diganti lagi. Pakai lampu warna putih. Karena kebetulan dia masih ada stok nih. Yeah. Diganti warna putih. Baru keluar kamar mandi, meledak lagi. Dor, gitu. Nyampe di kamar, dia ya udahlah, dia balik ke kamar. Nyampe di kamar, ibu kosnya nyamperin. Oke. Ngetok pintu, tok gitu. Mas, gitu. Ya Bu, kenapa? Gitu. Masnya tadi barusan mandi ya di kamar mandi. Iya. Masnya yang ganti lampu gitu. Iya Bu, gitu. Kenapa? Wah jangan Mas, udah biarin warna kuning aja, dia bilang gitu. Oke. Karena itu bapak yang minta, bilangnya gitu. Kenapa ya? Bertanya-tanya dong, mulai bertanya-tanya dong. Balik lagi ke pas gue udah di kamarnya si Rian ini kan. Ya tadi dia cerita kejadian itu gitu. Sampai si ibu kosnya itu cerita gitu. Oh iya, ibu kosnya sampai nyamperin gitu. Iya. Terus kata si Rian ini, oh ini kos ada sesuatu nih berarti gitu nih Jan gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Semoga aja di kamar mandi aja gitu kan, maksudnya nggak sampai ke kamar gitu. Ya udahlah, paling kita sehari mandi 2 kali kan. Ya udahlah ya gitu. Tuh paling cuma 5 menit gitu. Setelah itu gantian saya dong mandi dong. Gantian saya mandi. Jadi pas saya jalan ke arah kamar mandi ini udah mau nyampe nih. Udah mau nyampe ke kamar mandinya. Ternyata di depan kamar mandi itu ada cewek. Padahal itu kosan cowok ya? Iya. Itu kosan cowok. Ada cewek. Bajunya warna putih. Ngadep ke pintu kamar mandi. Umuran mungkin masih remaja gitu lah. 16-17 tahun. Rambutnya sebahu turun sedikit. Pas saya lihat, terus dia nengok. Bajunya kayak basah gitu. Kayak baju-baju basah. Kelihatan kan ya kalau kaos atau apa? Dress panjang warna putih. Okay. Agak basah gitu. Karena kelihatan kayak ngecap-ngecap gitu kan. Okay. Kan kelihatan ya kalau baju basah gitu. Kulitnya putih pucat agak kebiruan. Terus pas saya lihat dia nengok. Pas nengok, kenapa saya tahu pada akhirnya dia bukan manusia? Karena pas nengok wajahnya sih biasa pucat gitu ya, pucat kebiruan itu. Tapi matanya itu antara, kan kalau kita mata putih ketemu hitam ini ya. Yeah. Nah ini antara putih sama hitamnya tuh ada lingkaran biru. Jadi batas antara putih sama hitamnya ini itu warna biru, cincin biru gitu. Nengok gitu kan, terus udah habis itu hilang dia. Ya udahlah, saya terusin mandi kan. Ya udahlah, apa nih gitu maksudnya? Ada apa lagi nih setelah kejadian yang meledak itu? Ya udah saya mandi. Normal tuh, nggak ada apa-apa. Terus mandi, terus udah kita beraktivitas tuh kayak biasa lah ya, kuliah, ngerjain tugas gitu kan. Beberapa minggu kemudian lah, tapi masih kurang dari 1 bulan, masih baru kok. Saya kebagian kuliah itu nggak pagi-pagi banget, jam-jam 9-an lah. Jadi pagi saya agak santai mandinya, itu masih di jam-jam 7:30, jam 8 kok.
Saya sebelum mandi itu BAB dulu. Seperti tadi kan, kalau jongkok itu tingginya bak itu sepelipis kita lah ya. Nah, saya pakai itu kamar mandi yang kedua dari rumah ibu kos. Karena kamar mandi pertama yang dari rumah ibu kos itu dipakai sama ibu kos dan keluarganya. Tiba-tiba itu ada tangan muncul dari dinding bak mandi. Keluar tangan gini. Kaget kan saya? Nongol gitu? Iya. Biasa kan kita kalau BAB kan mencari inspirasi gitu ya. Keluar tangan gini. Apaan tuh? Tapi saya sadar itu tangan. Terus saya gini kan, nengok gini. Nggak ada apa-apa. Wah, firasat udah nggak enak nih. Udahlah, diudahin aja lah. Udah. Terus berdiri, bersih-bersih. Itu posisi udah mau mandi itu. Nah, kalau saya mau mandi itu kan berarti menghadap ke bak. Jadi saya berdiri terus ngadep ke bak ini ya. Jadi saya ngadep ke sini karena baknya di sini. Nah, posisi lubang sharingan lampu itu tepat di atas bak. Karena saya pakai kamar mandi yang kedua. Kan jadi dempet gini ya. Jadi saya ngadep bak, itu atasnya itu lubang yang sharingan lampu itu. Baru mau ambil air pakai gayung, siraman yang pertama nih. Sejajar mata saya itu turun kaki pucat gitu. 2 gitu. Terus saya mikir, aduh, ini pasti bagian atasnya kan ada wujudnya ya. Sempet bingung tuh mau lanjutin mandi atau kabur gitu kan. Cuma ini solid, nggak ada nembus-nembusnya ini, kaki beneran kaki. Terus saya lihat ke atas, si cewek yang saya lihat beberapa minggu sebelumnya itu lagi duduk di sharingan itu. Itu sharingan itu yang lampunya meledak itu. Yang akhirnya dibalikin lagi sama ibu kos warna kuning. Tempat sharingan itu berarti gede banget ya? Iya, 50 cm lah sekitarnya. Jadi kalau ada orang duduk pun dia ya duduk bisa gitu. Cuma mungkin agak ngebungkuk ya. Nah, cuma pas posisi saya ngeliat itu, ya dia kayak tegak biasa, nembus tembok. Cuma pas pertama saya lihat itu, kakinya solid. Itu tuh awal-awal tuh. Jadi beberapa minggu awal udah langsung kelihatan sosok kayak gitu. Terus kemudian fenomena-fenomena lainnya itu lebih sering itu kayak hampir setiap hari sih. Mungkin 2 hari sekali lah ya. Paling lama pun mungkin seminggu 2 kali gitu. Jadi hampir sering, walaupun cuma suara-suara kayak misal malam gitu. Biasa kalau saya hari Jumat malam, besoknya kan Sabtu Minggu kuliah libur, kita biasa main game gitu ya, sampai malam gitu. Itu suara-suara orang langkah kaki lewat gitu. Karena sesekali memang anggota keluarga si ibu kos itu lewat situ. Nggak selalu lewat depan. Karena motor-motornya ibu kos pun diparkirnya di koridor itu. Gitu. Jadi awalnya ngira ya udah orang lewat aja gitu kan. Ternyata kok suaranya lambat gitu. Langkah kakinya tuh bukan yang sek kan kalau orang normal jalannya gitu ya. Ini agak diseret tapi jedanya lama gitu. Srek gitu. Srek sampai saya lagi main game itu notice gitu. Itu kayaknya bukan langkah kaki normal nih gitu ya. Saya pause gamenya, terus saya dengerin. Srek. Makin deket tuh suaranya tuh. Suaranya makin dekat. Terus saya mikir, ini kayaknya harusnya udah mau nyampe depan kamar saya nih. Gitu kan. Terus saya nengok, saya ngelihat di celah pintu ya, bagian bawah itu. Suaranya tuh kedengeran sampai di bagian depan kamar itu. Kayak seolah-olah emang lagi lewat di depan kamar. Cuma dari celah itu tuh nggak ada. Sama sekali nggak ada bayangan. Nggak ada bayangan lewat. Orang lewat. Nah, setelah lewatin pintu itu kan ada jendela ya. Jendela kamar kosan. Jendelanya pun bentuknya masih yang kaca nako itu yang susun itu. Tapi dia tutupin pakai koran gitu biar nggak terlalu nerawang masuk karena nggak ada kordennya. Itu nggak ada juga. Jadi ya suaranya aja kedengeran gitu. Lewat gitu.
Terus kadang juga disertai dengan wangi-wangi bunga kenanga gitu. Oh, itu sering kecium tuh ya? Kecium. Baik pintu kebuka ataupun ketutup. Oke. Sampai masuk, benar-benar masuk ya. Wah, ada yang lewat nih. Sesaat gitu ada suara itu lagi lewat. Itu, nah itu yang hampir 2 hari sekali lah paling nggak gitu ya. Kedengeran gitu. Kalau kita notice, kalau kita lagi nggak notice, kalau kita lagi sibuk ngapain ya, paling ya udah sambil lalu aja, oh ya udahlah lagi lewat gitu aja. Itu tuh yang paling sering gitu. Terus kemudian pernah juga satu ketika itu ibunya si Rian ini lagi datang nengokin Rian. Sore itu datang jam 3:30, 4 lah. Terus karena saya juga kenal ya, saya juga akhirnya nyamperin ke kamar kan. Halo tante, apa kabar? Iya Jan gitu. Sehat gitu. Iya yang sehat ya di rantauan gitu-gitulah ya. Biasa ibu-ibu bawain makanan gitu kan. Terus kita makan terus udah tante mau mandi dulu gitu. Nah, saya sama Rian itu lupa kalau ibu kos itu bilang si kamar mandi yang ketiga sama keempat itu jangan dipakai. Maksudnya pakainya yang nomor 1 sama 2. Si ibunya Rian masuk kamar mandi nomor 3. Iya. Dan tahu nggak apa yang terjadi ketika ibunya Rian masuk, terus dia nutup pintu, ternyata di balik pintu, di pojokan, di engsel pintu, ada laki-laki berdiri. Di balik pintu. Pas, jadi kan dia masuk, balik badan kan ya, terus nutup pintu gitu kan. Grek, terus ternyata ada sosoknya sih laki-laki ya. Sosoknya laki-laki, nggak tahu itu memang warnanya hitam atau berbulu, nggak tahu. Rambutnya panjang sebahu, terus wajahnya hitam juga, matanya melotot gitu, terus ada taringnya. Ya udah diem aja gitu. Nah, kalau si ibunya Rian ini memang dari cerita-ceritanya si Rian sih ya adalah ya sering lihat-lihat gitulah. Pas pada saat itu terus dia ngelihat gitu untuk kesekian kalinya mungkin ya pengalamannya dia sendiri gitu ya, sama kayak gue lah ya, beberapa sering ngeliat gitu di tempat-tempat yang memang horor gitu. Terus tapi diterusin mandi juga di situ. Hah? Si ibunya Rian sama tuh pemikirannya, kalau dia takut nggak tahu nih akan jadi apa gitu kan, makin menjadi kali ya udah di air mandi. Nah pas balik ke kamar mandi ke kamarnya si Rian itu ngomong gitu kan, manggil si Rian tuh kakak ya karena anak pertama. Kak kamu tuh kenapa sih nggak ngomong gitu? Nggak ngomong apa Mih, kata si Riannya. Itu loh ada orang jelek di dalam kamar mandi gitu. Hah, orang jelek di kamar mandi yang mana gitu? Di kamar mandi yang dia jelasin lah, intinya di kamar mandi yang nomor 3 itu. Emang iya gitu? Iya gitu. Oh pantesan nggak boleh dipakai kata ibu kos kali ya gitu. Maksudnya kita bertanya-tanya dong. Tapi setelah kejadian itu, saya penasaran. Terus make kamar mandi itu nggak ada. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada terjadi apa-apa? Nggak ada terjadi apa-apa. Saat itu ya. Cuma mungkin si nggak tahu, mungkin sosok itu atau makhluk itu tuh ngeh kali ya saya menjajal kamar mandi itu kali ya. Karena di beberapa waktu setelahnya itu posisi kos-kosan sepi lah. Saya tahu kos-kosan sepi karena memang ya hening aja gitu. Biasa kos cowok kan rame ya. Terus pintunya juga pada kebuka gitu kan, rame aja lah pokoknya. Biasa kan kosan cowok juga jadi tongkrongan teman-temannya yang lain ya. Ini sepi aja, weekend juga posisi. Nah itu tuh saya tuh mau jalan ke arah kamar mandi. Jadi dari arah kamar saya mentok tembok, belok kiri itu kan berarti jajaran kamar mandi itu ada di sebelah kanan ya. Yeah. Kamar mandi keempat, saya mau masuk ke kamar mandi yang kedua. Pas kamar mandi yang ketiga itu saya lihat ada sosok laki-laki. Dia duduk di lantai, memeluk lutut. Sosoknya tuh mungkin kalau dibilang tuh kayak
anak-anak kali ya bang ya, umur 13 tahun 14 tahun gitu, karena kelihatan tinggi gitu. Kalau ini kalau berdiri kayaknya tinggi deh gitu, tapi kurus banget. Kurusnya tuh nggak apa namanya ya, nggak umum ya, nggak lazim gitu ya, karena kelihatan banget kurus gitu. Oke, tulangnya kelihatan ya? Iya, jadi kayak tinggal kulit sama tulang aja Ya, gitu, kayak nempel. Ya, kulitnya sama pucat kebiruan gitu. Sosoknya itu anak kecil lah ya, remaja gitu, umur mungkin 14 tahunan lah. Karena kalau saya bayangin tuh kalau dia berdiri tinggi lah. Iya. Terus kurus banget. Jadi kayak kulit nempel ke tulang aja gitu. Lagi duduk di lantai memeluk lutut tapi ngadep keluar kamar mandi. Jadi dia posisinya duduk di lantai kamar mandi gitu. Kan pintu kamar mandinya kebuka ya. Jadi pas saya jalan mentok ke tembok, belok kiri, jalan terus lihat di bawah gitu kan, serong kanan bawah, dia lagi lagi duduk gitu. Rambutnya pendek, matanya melotot dan menganga mulutnya. Jadi kayak gitu. melotot ke saya benar-benar. Tapi tanpa ada gerakan dan suara ya. Ya udah mematung aja gitu. Kaget kan saya kan. Sempet agak kepental ke tembok kan ya, karena sebelah kirinya kan tembok. Terus langsung lari masuk ke kamar mandi yang nomor 2. Tutup kunci. Saya baru mikir tuh apa tadi ya? Gitu, maksudnya kayak orang kayaknya nggak mungkin dengan wujud seperti itu gitu. Walaupun cuma sepersekian momennya, cuma beberapa detik, sepersekian menit doang gitu ya. Cuma sadar aja itu bukan orang gitu kan. Masuk. Ya udah akhirnya udahlah fokus beraktivitas dulu deh di kamar mandi. Pas mau keluar tuh agak-agak was-was juga nih. Ini kalau ketemu ternyata pas keluar ternyata di depan pintu gimana gitu kan. Sempat was-was, tapi ya balik lagi ya mikir, udahlah ketemu mah ketemu udah sekalian aja gitu. Buka pintu, keluar. Kalau saya tuh tipikalnya kalau ada kayak gitu-gitu mending saya pastiin beneran atau bukan. Daripada penasaran atau kabur gitu kan. Saya keluar langsung ke kamar mandi nomor 3, saya lihat. Nggak ada. Kosong. Wah, nggak ada nih. Baru saya lari masuk ke kamar gitu. Ke kamar gitu. Terus ya udah akhirnya beraktivitas seperti biasa gitu. Dan setiap kejadian itu saya selalu cerita tuh sama si Rian tuh. Karena si Rian itu tipikal orang yang ya percaya, ya emang ada yang begitu-gitu tuh ada gitu. Dia nggak bisa yang ngelihat dan dia nggak punya pengalaman ngelihat juga, cuma ya ngerasa aja gitu ya. Ya kayaknya memang ada di Zen. Kan dari pertama ya kita lampu meledak gitu kan. Temen saya yang satunya tuh si Indra ini nggak percaya sama yang begitu-gitu. Dia bilang, wah apa sih kayak gitu-gitu. Ya percaya ada, tapi emang iya ya sampai ngeganggu manusia gitu. Sampai memunculkan fenomena-fenomena suara atau bahkan muncul wujudnya gitu. Kayaknya enggak deh gitu. Enggak itu tuh cuma pemikiran takut kita aja kata si Indra gitu. Satu momen itu kita lagi di kamarnya si Rian. Karena kamar Rian ini emang jadi tempat tongkrongan anak-anak kampus juga. Kalau pulang kampus, pulang kuliah gitu, kadang pada nongkrong di situ. Nah, udah pada balik ke kosannya masing-masing, tinggal saya, Rian sama si Indra. Ngobrol-ngobrol gitu. Sampai entah gimana ceritanya, cerita horor lah. Waduh. Terus saya cerita-cerita yang saya alamin gitu kan. Dia nggak percaya. Nggak percaya. Mana ada kayak gitu-gitu gitu. Nggak percaya dia? Masa ya di sini nyatanya kita tinggal bareng kan? Nggak pernah tuh saya ngalamin kayak gitu. Ya udahlah kalau misalnya nggak percaya mah nggak apa-apa gitu kan. Itu posisi pintu kamar kosannya si Rian itu ditutup tuh. Karena dia paling depan, suka banyak nyamuk ya, karena tadi yang mungkin kelewat itu. Jadi kalau kita masuk ke gerbang kosan yang cuma cukup buat satu motor itu, sebelah kanan itu ada pohon mangga gede banget. Yang lingkarnya mungkin segini lah ya. Gede banget. Tuh di sekitar situ karena ada tempat sampah juga banyak nyamuk. Akhirnya kita sering kalau lagi ngobrol itu kita tutup karena udah malam juga kan. Kita tutup ngobrol-ngobrol itu. Terus kata si Indra bilang,
enggak, masa ya ada kayak gitu. Itu baru dia selesai ngomong gitu tuh, ada suara kayak geraman gitu. Gitu. Terus bentar, denger nggak gitu? Apa kata si Indra? Apa ini? Bentar, dengerin. Terus lama gitu kan? Nggak ada. Gitu. Selesai dia ngomong, nggak ada. Bunyi. Gitu lagi. Terus kita kan nyari ya suaranya ya. Itu benar-benar di luar kamar, kayak di balik pintu aja gitu. Kayak benar-benar ngomong di depan pintu gitu ya. Nah si Indra tuh posisinya membelakangi pintu. Jadi suara itu muncul dari belakangnya si Indra itu kan. Terus, enggak, itu suara kucing kali, apa kali. Dia sampai ngomong gitu tuh. Terus karena saya udah sering ngalamin, terus si Rian juga udah percaya gitu kan. Kalau nggak percaya, buka pintunya. Ada apa emang, kata si Indra gitu. Ya nggak tahu, lihat aja gitu. Buka aja gitu. Tapi beneran ya, jangan pada kabur ya gitu. Lah, katanya nggak percaya, kok mulai takut nih gitu. Dia berdiri, balik badan. Pas dia mau pegang si handle pintunya itu, suaranya muncul lagi tapi lebih ke kayak geramannya tuh lebih kenceng ya. Gitu. Kepental tuh si Indranya tuh. Kepental terus langsung naik ke kasur, terus langsung baru tuh dia percaya tuh. Enggak. Apa? Iya itu bukan kucing atau bukan apa gitu kan. Terus dia kayak udah takut gitu kan. Terus kita beraniin buka ya nggak ada apa-apa. Kosong. Kosong sih. Tapi setelah itu tuh si Indra jadi pas-pas juga gitu kan. Jadi percaya gitu. Nah, geraman ini juga muncul waktu itu ada satu momen di kamar mandi tuh. Jadi biasa mahasiswa itu kan hobinya futsalan ya. Futsal selesai itu jam 9 lah. Jam setengah 9, jam 9 karena dari habis maghrib. Saya tuh nggak langsung balik ke kamar. Biasa saya nongkrong di kamarnya si Rian. Nggak sadar ngobrol jam setengah 10. Terus saya ngomong sama Rian, Yan, mandi nggak? Mandi saya nggak betah kalau nggak mandi, habis keringetan gitu. Yaudah yuk bareng gitu. Kenapa emang? Lah, kan sudah banyak kejadian, saya bilang gitu kan. Terus, oh iya juga ya, kamu pakai kamar mandi nomor 1, saya pakai nomor 2, kata si Rian gitu. Udahlah kita masuk. Saya masuk kamar mandi nomor 1, yang biasa dipakai ibu kos ya sama keluarganya. Si Rian masuk ke kamar mandi nomor 2. Kan sharingnya berarti jadi 1 ya? Iya. Tempat saya ngeliat si cewek itu kan. Udah tuh kita masuk, mandi, karena takut, was-was gitu ya, sambil ngobrol. Karena ada kotak, lubang sharing itu kan jadi suara juga jelas ya. Terus, biar mulai sama selesainya itu barengan, aktivitasnya kita barengin. Oke. Kita samain. Saya bilang, Yan, sikat gigi dulu ya, gitu. Baru sabunan apa segala macam gitu. Iya, gitu. Terus si Rian ngomong gini, Jan, yang lu lihat tuh yang di sini ya, di lubang ini ya, gitu. Iya, gitu. Iya di situ, gitu. Oh, gitu. Kenapa? Enggak apa-apa, gitu. Ada, gitu. Enggak ada, gitu. Udahlah, nggak usah mancing-mancing, gitu. Kata si Rian gitu. Udah tuh, terus udah kita siram-siram, sikat gigi tuh kita. Nah kalau sikat gigi itu kan ya berarti tinggal suara sikat gigi doang kan, hening gitu ya. Gitu kan. Ada suara geraman yang sama. Gitu. Saya sikat gigi itu saya berhenti. Terus dia ngomong, Yan, yuk, kata dia gitu. Yuk, gitu. Dengar nggak? Gitu. Ya, gitu. Ternyata dia denger juga. Kalau dia denger juga kan berarti ada di sekitar situ ya. Maksudnya kalau cuma saya dengar mungkin ada di kamar mandi saya, tapi kalau dua-dua dengar mungkin di luar atau gimana lah, pokoknya di sekitar situ. Ya dengar, terus gimana nih? Gitu. Udah lanjut. Lagi tuh kita lagi dengar lagi, gitu. Terus udah cepetin aja, cepetan. Pas proses-proses yang lain ya akhirnya ada suara beberapa kali gitu. Terus pas keluar kita udah pakai baju gitu, siap-siap keluar ya bareng ya. Lari nggak nih, kata si Rian gitu. Lari nggak nih?
Nggak usah, biasa aja. Cuma nggak tahu nih kalau misalnya saya buka pintu ternyata ada ya lari gitu kan. Nah bedanya itu kalau yang kamar mandi nomor 1 itu ketika buka pintu tuh langsung ketemu sumur. Oke. Bener-bener sumur yang pakai katrol gitu. Dan kalau si Rian buka pintu masih tembok. Karena kan tadi koridor ini ya, sebelah kirinya tuh kan tembok. Buka, nggak ada apa-apa untungnya. Terus ya udah jalan balik ke kamar masing-masing gitu. Cuma suaranya tuh mirip banget sama yang sebelumnya gitu. Yang lagi ada si Indra ya. Sekarang si Indra itu. Cuma setelah itu kita nggak cerita-cerita apa-apa sama Indra karena kayaknya dia nggak percaya, tapi pas sudah kena langsung mentalnya kena juga tuh. Oke. Terus kita nggak jadi nggak pernah cerita-cerita lagi gitu. Saya main game biasa, begadang gitu kan, weekend main game. Ini kan kosan cowok ya, jadi nggak ada cewek nih. Iya. Secara normal itu nggak ada cewek. Saya main game, jadi posisi laptop itu kalau saya main game itu saya membelakangi jendela sama pintu. Jadi kalau saya dengar sesuatu atau apa, berarti saya harus nengok ke belakang gitu. Nah, itu tuh suara pertama lagi main gitu ya. Main game bola gitu kan, ada riuh penontonnya gitu ya. Itu di sela-sela itu samar-samar ada suara senandung gitu. Yang nggak jelas gitu, cuma gitu. Nah, saya tuh kan pakai headphone ya. Terus saya copot. Nggak ada suaranya. Ya, berarti kan suaranya ada di dalam sini nih. Mungkin saya salah dengar gitu ya. Pas dipakai, ada lagi. Gitu. Saya pause gamenya. Suaranya hilang dong di headphone ini. Ternyata suara senandungnya masih ada. Gitu. Gitu ya. Terus pas saya copot, masih ada ternyata. Dan suaranya itu ya di koridor itu, di bagian depan di bagian depan kamar itu gitu. Kalau senandung itu kan nggak mungkin kenceng ya, jadi nggak mungkin dari kamar lain sih, saya mikirnya gitu ya. Maksudnya secara logika nggak mungkin ada orang lagi senandung di kamar lain terus sampai kedengeran gitu. Atau kalaupun lagi nyanyi ya pasti dia akan sedikit teriak biar kedengeran gitu. Udah gitu cewek kan. Udah gitu suara cewek gitu. Ini kosan cowok. Iya. Dan itu senandungnya tuh deket, bukan yang lirih jauh atau kelihatan suara orang, kedengeran suara orang teriak dari jauh gitu, enggak. Deket suara senandungnya tuh. Kayak benar-benar di belakang aja. Pas nengok, nggak ada. Itu di kamar saya tuh. Kejadian di kamar saya. Nah, momen-momen lainnya itu ada lagi pas saya di kosan itu kosan sepi. Jadi kalau kita masuk ke kosan setelah gerbang itu koridor mentok tembok itu ya, tadi saya bilang kalau belok kiri itu ke kamar mandi, itu di bagian atas itu ada kayak celah gitu bang. Yang bagian atas itu ada tempat jemuran, tapi dipakai sama ibu kos. Oke. Tangganya itu ada di depan kamar mandi nomor 1 deket sama sumur. Itu ada tangga naik. Nah, jadi kalau kita berdiri di depan kamar gue ini nengok ke sebelah kiri itu ada celah gitu. Yang kalau orang lagi jemur tuh kelihatan kakinya doang lah. Oke. Ya, karena itu kan tempat jemuran. Iya. Sedikit doang itu. Tapi sepanjang koridor itu, jadi kelihatan gitu. Itu saya habis standar motor, turun, ambil kunci kosan, saya baru mau masukin kunci ke lubang kunci tuh, celok, terus ada suara gini. Shh. Shh. Nah, siapa nih gitu kan? Maksudnya saya mencoba memahami dulu nih arah suaranya dari mana gitu kan. Kanan, enggak, orang saya baru dari sana kan, nggak ada siapa-siapa, kamar nutup semua. Terus dari ujung mata sebelah kiri itu kosong juga. Tapi saya beraniin akhirnya nengok. Saya beraniin nengok, nggak ada. Tapi suara masih
dari arah pas saya nengok tuh dari arah situ. Lah di mana ya? Kan saya nyari gitu. Ternyata pas saya nengok ke atas di celah itu, Bang. Ada anak kecil, sosoknya tuh anak kecil, kayak lagi jongkok gitu. Bener-bener ngemajuin mukanya ke celah itu ya, biar kelihatan gitu. Cuma yang bikin dia beda itu, yang saya pahami terus jadi bukan manusia itu karena satu emang udah malam ya, jam 11-an lewat. Yang kedua tuh kulitnya merah. Oh, merah kulitnya? Kelihatan banget. Kelihatan memang benar-benar merah karena kan ya sinar masih ada lah, kelihatan jelas gitu. Menyinari si sosok itu. Dan itu solid juga tuh. Jadi benar-benar kayak dia mau ngeluarin kepalanya dari celah itu gitu loh. Nah, kayak memang ini gue ada di sini gitu. Langsung agak panik karena kan nggak expect apa-apa ya, nggak ada perasaan apa-apa tuh sebelumnya gitu. Udah langsung masuk, buka pintu, langsung masuk aja. Lagi-lagi baru mikir tuh apa tadi gitu ya. Karena beda sama yang di kamar mandi nomor 3 nih bentukannya nih. Ya mirip-mirip cuma warnanya merah gitu. Apa gitu, tahu juga gitu. Kacau sih. Saya pikir tinggal di situ tuh kan ya gitulah suara, kemudian sosok-sosok kayak gitu ya. Nggak berlangsung lama ya. Tapi ternyata tuh ya terusan aja. Selain suara yang udah kebiasa gitu, ada suara lewat. Kejadiannya sama bareng sama si Rian. Saya di kamar Rian depan itu ngobrol, ketiduran bareng, sama-sama ketiduran tuh. Sama-sama ketiduran. Kepala saya ini posisi tidurnya, kepala saya tuh kalau kita tiduran gitu ya, si jendela yang tadi nako itu ada di atas saya nih. Oke. Pintu ada di sebelah kanan saya. Yeah. Si Rian ada di sebelah kiri. Saya tidur di lantai tuh. Awal notice itu karena mungkin memang belum pulas banget ya tidurnya. Itu ada suara langkah lari anak kecil sambil ketawa gitu. Tap 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 tap. Hahaha gitu. Lewat depan kamar tuh. Keluar dari dalam keluar. Oke, dari dalam keluar. Tap tap gitu. Tata sampai keluar ke jalan gitu. Masa cucunya ibu kos jam segini masih melek. Terus saya lihat jam 2 pagi. Udah kan, terus saya diem. Apa ya, suara apa gitu. Saya tungguin nih, lewat lagi nggak nih gitu. Sambil saya ya udah menatap langit-langit aja udah. Terus kemudian dari sudut mata saya tuh ngeliat si kaca nako itu. Kaca nako itu kan kalau ada aktivitas di bagian luar kadang bisa mantulin ya. Ada sekelebatan gitu loh. Iya benar. Iya kan? Bayangan gitu ya. Ada bayangan-bayangan gitu. Itu ada dari sudut mata tuh ada sekelebat gitu. Terus saya mikir, ini apa ya? Karena biasanya tuh di pohon, kan depan itu cuma ada tempat sampah sama pohon mangga ya. Karena di posisinya di atas, saya mikirnya ini di pohon mangga nih berarti ini. Sekelebat gitu kan. Ini apa nih? Terus akhirnya saya dongak gitu, ngeliat sampai agak berdiri gini ya Bang. Tahu nggak Bang ada apa? Ada pocong, tapi ngegantung di pohon. Jadi kayak ya pocong gitu ya, cuma talinya ini panjang gitu. Ke pohon terus ngegantung gitu, ngayun gitu. Ya, Dan itu bayangan di kacanya itu bayangan itu. Wah, Terus kayak dia ngegantung gitu kayak jemuran gitu ya. Iya. Gila. Itu kan kayak lo mau makan kerupuk ya, kerupuk digantung gitu ya, itu kena angin gitu, ngayun gitu. Terus kayak, wah, apa lagi ini gitu kan. Terus ya udahlah, maksudnya kayak balik badan terus mepet ke si Rian, udah mencoba tidur aja udah gitu. Udah mencoba tidur aja. Cuma ya udah nggak mencoba untuk cari tahu juga apa gitu ya. Tapi itu cuma sekali sih, sepanjang itu tuh dia muncul sekali doang gitu, dibandingin sama suara-suara cewek atau sosok-sosok yang anak kecil itu gitu. Cuma sekali doang gitu. Nah, kemudian besoknya kan saya cerita tuh sama si Rian. Sama tuh cerita habis makan malam lah, cerita biasa sambil tiduran gitu. Posisi pintu udah ketutup, Bang. Posisi pintu udah ketutup. Jadi kamarnya Rian itu jendela nakonya tuh ada 2, Bang.
Yang satu yang sisi yang tadi ada kelihatan ke arah pohon mangga, yang satunya lagi yang sejajar sama pintu. Kan temboknya gini ya, siku gini ya. Jadi kamar kosnya Rian tuh kalau kita ngeliat kaca nako yang ini tuh ke arah pohon mangga sama jalan gerbang. Kalau sebelah pintu ya kamar depannya gitu. Iya. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol tuh. Ini kita ngekos di sini beberapa bulan ini udah ngelewatin banyak banget ya. Oke, itu udah berapa bulan ya? Sorry, dari yang pas terakhir abang lihat pocong itu. Itu udah 1 tahun mungkin. Udah hampir 1 tahun. Udah hampir 1 tahun. Total itu mungkin 2 tahunan. Betah-betah juga sih. Walaupun ngelewatin banyak gitu ya. Nah itu kita kayak lagi nge-flashback gitu ya ceritanya. Kita nih tinggal di kosan begini ya. Nggak kerasa ya udah 1 tahun gitu. Iya Jan ya. Kata si Rian. Iya nggak tahu ya. Nggak tahu, kata si Rian, nggak tahu karena gue udah cuek aja gitu ya. Lu juga kan udah beberapa kali ngalamin gitu. Mungkin udah ya udahlah udah kebiasa gitu. Terus iya juga sih. Cuma ya kalau dipikir-pikir ternyata ngeri ya. Yang ngeri kata si Rian. Karena cuma kenapa akhirnya kita bisa cuek aja karena kan nggak ada ini ya, nggak ada pertandanya kan, tiba-tiba ada aja gitu. Gitu lagi ngomongin gitu. Terus kayak si Rian ngomong, "Jan, lu sadar nggak Jan? Apa? Dari tadi tuh kita cerita. Itu ada yang dengerin tuh nggak kita?" Kata si Rian. Jadi Rian itu duduk, dia tuh duduk serong ngadep ke pintu. Jadi pandangannya dia tuh dari kaca nako yang sisi ke arah pohon mangga sama yang ke arah depan kamar tuh, ya dia duduk pandangannya dia luas gitu ya. Nah saya tuh di depannya. Tahu nggak sih? Kerasa nggak sih? Gitu. Di belakang ya, di belakang saya ya. Di belakang tuh berarti di kaca nako yang ke arah pohon mangga. Iya, kerasa sih dari tadi sih agak-agak merinding berat gitu. Iya, dari tadi tuh nongol. Terus pas saya nengok, beneran ada cewek berdiri di kaca di luar tapi di kaca aku aja diem. Terus kayak, Allah udah. Tapi ya udahlah, udah biarin aja, biarin. Biarin aja udah nggak usah diurusin gitu. Udah kita stop aja cerita-cerita kayak gitu ya. Udah terus kita akhirnya bahas yang lain. Itu. Saya pikir penampakan kayak gitu tuh ya udahlah, maksudnya berjarak gitu ya Bang ya. Maksudnya dia di luar, dia lewat terus jaraknya jauh gitu kan, kayak saya ngeliat yang cewek itu di atas gitu. Ya apa adanya kayak begitu emang. Iya. Random nggak gitu. Tapi itu pun jauh Bang, maksudnya jaraknya nggak yang dempet banget gitu kan. Tiap hari ada. Yang tiap hari ada juga. Nah, cuma ada satu momen nih, klimaks nih, akhir-akhir saya udah mau selesai kuliah itu. Biasa kalau kita ngerjain tugas akhir itu kan ya stres gitu kan. Akhirnya saya sering kontakan sama ibu saya. Biasa ibu saya ngasih semangat, ya udah jaga pola makan, istirahat apa segala macem. Itu WhatsAppan tuh sampai malam tuh. WhatsAppan sampai malam, sampai ketiduran. Ya biasalah ya, ngobrol anak sama ibu, kangen-kangenan apa segala macem. Udah tidur aja gitu. Kemudian antara tengah malam gitu ya, kejadiannya tuh sekitar 1:30 pagi gitu ya, dini hari gitu ya. Saya melek, terus saya nengok ke kiri. Nah saya tuh posisi tidur itu kalau di kamar saya tuh tidur, jendela itu sebelah kanan. Jendela depan kamar itu. Terus saya nengok ke kiri, ada sosok di sebelah saya. Tiduran. Tapi membelakangi saya. Dan itu cewek. Karena rambutnya panjang. Bajunya hitam. Iya, bajunya hitam. Saya nengok ke kiri, kok ada cewek, kok ada orang. Terus, kok kayak cewek. Tapi mungkin karena baru bangun tidur ya, jadi saya sadarnya tuh yang pertama kepikiran, loh kok ada ibu saya. Saya mikir gitu ya. Oh iya, karena kan habis ini kan kontakan segala macem gitu kan. Loh kok ada ibu saya gitu. Mimpi kali ini gitu kan. Mimpi kali ini gitu. Terus
Pas saya liatin, makin sadar, enggak nih kayaknya nggak mimpi nih gue. Emang lagi kebangun aja gitu kan. Terus saya liatin, terus ini siapa nih yang sebelah nih? Mungkin dia ini notice kalau saya udah bangun kali ya. Walaupun saya nggak banyak bergerak nih, saya cuma gini doang nih. Dia kayaknya notice, Bang. Terus tau nggak? Setelah itu, pundaknya tuh bergetar gitu loh. Kayak nahan ketawa tau nggak? Kalau kita nahan ketawa kan, pundak kita sih digetar ya. Karena dia membelakangi saya, kelihatan tuh getar gitu kayak gitu. Kok pundaknya getar? Terus agak geser kan? Ngegeser gitu kan. Pengen melihat lebih jelas nih sosoknya kayak gimana gitu. Karena ya udah rambutnya tuh panjang tapi agak-agak berantakan gitu loh, Bang. Kayak biasanya kan kalau orang tidur itu kan ya rambutnya rebah semua gitu kan. Ini enggak. Jadi masih ada yang mengembang gitu. Terus saya agak mundur, saya pengen lihat satu sosoknya itu yang dari atas sampai ke tengah punggung pinggang ini solid. Ke bawah itu kayak ngeblur gitu loh. Pas udah getar gitu, nengok. Tapi nengok itu badannya nggak ikut nengok. Kepalanya doang muter 180 derajat. Nengok bener gitu. Krak gitu, terus ngeliatin saya, terus jadi mukanya dia itu emang udah serem, Bang. Jadi normal aja dia kayak udah melotot gitu loh. Pas senyum makin lebar tuh sampai sini tuh. Males banget. Akhirnya kan kayak agak mundur sampai mepet tembok gitu kan. Dia berdiri. Waduh. Berdiri nih. Terus dia loncat sambil muter badannya. Terus dia berhenti di depan saya gini. Di atas gitu. Kayak jarak 1 meter gitu. Di atas gitu. Gitu kan. Tapi dengan raut muka yang masih sama gitu. Terus astagfirullahaladzim. Terus dia keluar. Nembus kaca rangkong itu, nembus keluar, udah gitu. Nah terus saya mikir, ini apa nih ya gitu. Nggak pingsan, Bang? Nggak. Udah pingsan kali. Alhamdulillah sih nggak pingsan, nggak sampai pingsan. Cuma keringet dingin ada sih, Bang. Ini banyak banget nih dari ceritanya Bang Ojan, pengen gue tanyain. Oke, yang lampu koridor kenapa tuh? Harus kuning semua. Dari awal gue udah penasaran banget tuh. Sama lampu WC ya? Iya, sama lampu kamar mandi itu kuning semua kenapa? Kuning semua. Kayaknya memang ibu kos sama bapak kos itu tipikal orang yang masih jadul kolot gitu, Bang. Jadi kan nggak tahu ya, kan tapi kalau setahu saya ya ada beberapa orang zaman dulu tuh yang beranggapan kalau ya lebih ini aja, lebih ayem aja gitu. Kalau putih ini kan kayak terlalu terang gitu. Kayaknya memang seleranya gitu. Ya mungkin ada penjelasannya di situ ya. Nah itu kalau ditelusuri mungkin ada alasannya. Ini biasanya sahabat lonceng ada yang tahu nih kenapa orang-orang dulu nih lebih suka pakai lampu kuning, lampu putih. Iya. Nah, buat sahabat lonceng yang tahu tulis di kolom komentar ya. Karena kan kalau zaman dulu sebelum ada listrik kan juga pakai ya, lampu ya, itu, minyak itu kan. Terus muncul ada lampunya kan juga kuning. Makin ke sini, ini aja ya, ininya saya aja ya, analisa awam aja gitu. Analisa pribadi lah. Agak aneh memang waktu pas datang aja kok kuning ya. Terus sampai kamar mandinya juga, cuma ya mungkin memang lebih ayam. Ini kan dari tadi yang diceritain kan ada Bang Ojan, Bang siapa? Rian, terus Bang Indra ya. Yang lain gimana tuh, Bang? Maksudnya yang lain nih warga-warga kos yang lain nih kemana nih? Sebenarnya saya tuh nggak terlalu kenal sama yang lainnya. Karena memang yang satu kampus tuh cuma di kosan itu ada berempat. Cuma yang satu tongkrongan tuh cuma bertiga. Yang satu ini beda tongkrongan lah, bukan tipikal anak-anak yang suka nongkrong. Ya udah dia kuliah pulang aja gitu. Paling interaksi kalau futsalan karena kita satu prodi kan. Waktu mau pindah itu nanya tuh sama dia karena kamarnya dia itu yang paling mentok tembok. Jadi kalau dia jadi kalau dia buka pintu udah langsung koridor yang kanannya itu WC itu. Ngeri juga ya. Ada cerita nggak dari dia? Nah ada ternyata. Pas saya nanya sebut aja namanya Setia ya. Si Setia ini saya main ke kamarnya aja jarang-jarang. Cuma waktu itu saya main ke kamarnya itu selama ngekos di sini nih gitu.
pernah nggak sih ngalamin kejadian apa Jan gitu? Kejadian apa gitu? Horor kayak apa? Karena kan kalau tadi yang ada anak kecil warna merah itu kan berarti di atas kamarnya si Ya benar. Setia itu kan. Ada nggak sih gitu? Apa ya Jan? Mungkin karena gue cuek kali ya orangnya gitu. Kata si Satya gitu. Iya, sambil dia mengingat-ingat gitu. Oh ada suara gitu. Oke. Ternyata dia beberapa kali juga dengar suara yang langkah kaki pelan-pelan itu loh. Srek, srek, srek gitu. Beberapa kali denger, terus kemudian dia akhirnya cerita. Oh ada Jan, satu kali momen. Jadi si Setia ini juga meja belajarnya itu membelakangi pintu. Oh jadi ngebelakangin pintu Ngebelakangin ya? pintu. Terus meja belajar ngadep tembok. Ngadep berarti? tembok. Oke. Jadi kalau buka pintu kamar, meja belajar tuh. Iya. Dia lagi ngerjain tugas, dia nggak ngeh aja pintu kamar itu nggak nutup, cuma kebuka sedikit lah. Nah pas dia lagi ngerjain tugas, kedengeran suara yang sama tuh, srek, srek, srek gitu. Kan dia notice gitu kan, terus dia nengok ke belakang, ke celah antara pintu sama itu, kok kayak ada pergerakan di lantai. Kayak ada pergerakan. Terus apa ya? Dia pikir apa gitu kan, takutnya sesuatu apalah gitu. Pokoknya dia kepo aja gitu. Dia bangun, dia buka pintu, dia lebarin tuh, dia lihat gitu. Ternyata yang dia lihat itu adalah anak kecil yang saya lihat di WC kamar mandi nomor 3. Oh yang mangap itu ya? Iya. Dia jalannya emang nyeret gitu. Iya. Masuk ke kamar mandi. Jadi si Set, jalannya emang gitu? iya, gini sambil posisi kan. Kalau tadi kan meluk lutut ya. Nah ini bedanya kalau lagi jalan ya tangannya di lantai aja. Terus bunyi gesekannya bunyi gesekan pantatnya sih. Ini sama kaki gitu. Serak. Nah dia lihat itu posisi udah membelakangi si Setia. Terus habis itu belok. Nah pas belok sempet mau nengok tuh si Setia nutup pintu. Tapi udah setengah masuk gitu, udah mau masuk gitu. Itulah alasannya kenapa gue selalu masang meja kerja atau meja apapun itu ngadep pintu. Gue nggak mau ngebelakangin pintu. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung ngeliat. Iya, bisa langsung lihat Gue ya. nggak pernah naruh meja tuh ngebelakangin pintu, naruh apapun ngebelakangin pintu gue nggak pernah. Pasti gue selalu nyeting tuh harus depan pandangan gue. Iya. Pintu itu. Itu tadi cerita nih dari Bang Ojan ya, sahabat lonceng tentang kos-kosan angker di daerah di Jawa Tengah ya, sekitar Jawa Tengah. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau masih ada yang pengen kepo-kepo nih sama Bang Ojan atau sama ceritanya nih, si penasaran atau mau nanya kos-kosannya langsung bisa ya. Bang Ojannya langsung bisa Bang ya ke Instagram lo nih. Bisa. Instagram lo di mana Bang? Ada di @fzn.trd. Oke, nah pakai inisial ya. Buat taruh di deskripsi ya, bisa diklik aja langsung Instagramnya Bang Ojan. Kosannya juga masih Masih ada ya? Sampai sekarang masih aktif? Sampai sekarang masih. Wah, masih aktif kosannya sampai sekarang. Nah, sahabat lonceng, yang terakhir gue mau ngucapin terima kasih banget nih. Thank buat you, Bang sama-sama. Ojan udah main ke Studio Lonceng Misteri buat ceritain pengalaman horor. Thank you Bang ya. Thank you. Kalau ada cerita next, cerita lagi. Ada kan tadi sempat cerita dikit ya. Nanti ada lagi ya. Ini bakal cerita lagi, kayaknya cerita lebih epic lagi. Iya. Nanti cerita Nanti lagi, kalau ada kesempatan lagi bisa cerita lagi lah. harus dah wajib ini mah. Di Sulawesi ya tempat sih. Di Sulawesi ya, di Sulawesi waktu Sulawesi, dinas luar. guys. Ya, Waktu dinas nih. dinas Kerjaan nih. 2 bulan di sana. Gila nih, gak sabar banget gue nih denger ceritanya nih. Ya pokoknya thank you banget Bang. Ya, sama-sama Bang Gilang. Pokoknya sahabat lonceng nih yang pengen jadi narasumber datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Ojan. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @lonceng misteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagramnya itu ya. Dan akhir kata gua Gilang Aditya izin pamit, Bang Ojan juga izin pamit. Bye bye.